Spoiler alert buat kalian yang belum baca chapter terbaru. Chapter 1152 One Piece yang judulnya A Horrible Day atau Hari yang Mengerikan bener-bener bikin geger. Banyak rahasia besar yang akhirnya kebuka. Holy Knights ternyata nggak sekuat yang kita kira. Zoro akhirnya dikonfirmasi punya Conqueror's Haki. Dan flashback tragis hari kematian Raja Herald mengungkap lapisan pengkhianatan yang dalam. Siap menyelami hari yang mengerikan yang akan mengubah Elbaf selamanya. Kita mulai dari strategi melawan Holy Knights. Skipper Gaban, sang legenda dari kru Roger, ngasih tahu Luffy dan yang lain kalau Holy Knights itu bukannya nggak bisa dikalahkan. Kuncinya, Conqueror's Haki yang kuat dan terkontrol. Gaban juga nyeletuk kalau di kru topi jerami, ada lebih dari satu orang yang bisa menggunakan haki penakluk ini. Sanji udah gear aja ngira itu dia. Tapi ternyata, Gaban justru menunjuk Zoro. Akhirnya, setelah sekian lama jadi teori fans, Zoro dikonfirmasi punya potensi Conqueror's Haki. Luffy sendiri bilang dia udah merasakan haki Zoro sejak lama, tapi Zoronya aja yang belum sadar. Di tengah situasi genting ini, Luffy malah punya ide gila. Dia mau Loki dibebaskan dan gabung ke krunya buat sementara. Tujuannya, buat buktiin ke Hajrudin kalau Loki nggak akan mengkhianati mereka. Tapi, idenya ini langsung ditolak mentah-mentah. Gak cuma dari Hajrudin, tapi juga dari Zoro, Sanji, dan bahkan Loki sendiri. Alasannya campur aduk dari masalah praktis sampai emosional. Lalu kita dibawa ke flashback 14 tahun yang lalu, ke hari kematian Raja Herald. Loki dan Jarul dipanggil ke Kastil Orest untuk diskusi soal aliansi dengan pemerintah dunia, sebuah keputusan yang sangat kontroversial. Tapi pas mereka sampai, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Raja Herald sudah tewas, dibunuh oleh pasukannya sendiri. Pengkhianatan dari dalam kerajaan ini jadi pemicu konflik besar di Elbaf. Flashback-nya nggak berhenti di situ. Kita juga dilempar ke 109 tahun yang lalu, di mana kita lihat Raja Herald muda yang agresif menaklukkan wilayah manusia. Di momen ini juga, ada adegan di mana seorang tokoh misterius mencuri buah iblis kuno dari Elbaf. Siapa dia dan apa hubungannya dengan semua ini? Jadi, chapter 1152 ini jadi titik balik besar. Holy Knights punya kelemahan, Zoro resmi jadi pengguna Conqueror's Haki, dan konspirasi di Elbaf ternyata sudah berjalan puluhan tahun. Pertanyaan besarnya sekarang, seberapa kuat Haki Zoro nanti? Siapa yang mencuri buah iblis itu? Dan apa hubungannya dengan Imu? Pertarungan besar antara pasukan iblis melawan Haki terkuat di Elbaf sepertinya sudah di depan mata. Gimana menurut kalian? Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Coba tulis teori kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.